Salah satu wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara adalah Kecamatan Batang Toru. Kita langsung update perkembangan terbarunya bersama rekan kami sudah bergabung jurnalis Transmedia Muhammad Ridwan Anggara tengah berada di Puskesmas Batang Toru. Selamat sore, Ridwan. Bagaimana kondisi di sana? Silakan. Selamat sore Heranov dan pemirsa. Saya bisa menggambarkan suasana di Puskesmas Batang Toru saat ini. Kita bersyukur sudah mulai sepi Heranov, mengingat sejumlah korban sudah dimakamkan dan korban luka-luka juga sudah mulai dijemput oleh pihak keluarganya. Namun sampai saat ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Hari ini pihak Bahar Kampolri telah mengerahkan 4 ekor anjing K9 atau anjing pelacak untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun material longsor seperti tanah dan kayu. Hingga tadi siang, saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu personil Polri yang bertanggung jawab atas anjing tersebut. Mereka menyebut sudah ada 7 penanda yang dipasang untuk menandai lokasi-lokasi yang diduga di bawah itu ada tertimbun mayat. Namun petugas belum bisa memastikan apakah itu mayat manusia apa bangkai hewan, Heranov. Hingga sore ini pihak Puskesmas sendiri mencatat sudah ada 42 korban meninggal dunia yang diterima dan 230 orang luka-luka. Sejumlah perlengkapan seperti alat medis, kantong mayat, dan obat-obatan juga sudah mulai masuk mengingat jalan yang tadinya akses yang tertutup ke sini karena longsor sekarang sudah mulai terbuka. Sejumlah alat berat juga terus masuk ke lokasi bencana ini dan masih bekerja. Hingga sore ini alat berat masih mulai merubuhkan bangunan-bangunan yang terdampak banjir bandang ini, Herano. Ya, Ridwan, apa saja kebutuhan yang mendesak hingga kini di sana? Kemarin saya sempat juga berbincang-bincang dengan salah satu pengungsi yang memiliki bayi begitu dan hamil juga. Dia menyebut kekurangan vitamin dan susu untuk ibu hamil, Heranov. Dia telah memberitahu kepada petugas kalau dia membutuhkan susu ibu hamil serta vitamin tersebut. Tapi hingga hari ini bantuan tersebut atau vitamin dan susu itu belum juga datang. Namun sejumlah masyarakat terus, memang tadi saya melihat juga di lokasi masyarakat dengan bergantian terus-menerus mengantarkan bantuan seperti sembako, perlengkapan bayi, baju bekas, dan lain-lain, Heranov. Baik, kemudian apa yang menjadi perhatian dari pemerintah setempat? Kalau kita bandingkan dengan Aceh, nampaknya masih banyak titik yang lumpuh di sana. Apakah juga pemandangan ini sama terjadi di sana, Ridwan? Sama, Heranov. Saat ini akses dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah memang benar-benar belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mengingat ruas jalan yang menjadi penghubung antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara itu terputus total terbawa arus air kemarin. Tapi saat ini TNI, Polri, dan petugas di lapangan telah membangun seperti jembatan darurat dari batang kayu besar yang diangkat menggunakan alat berat, dan masyarakat yang dianggap terisolasi bisa melewati jembatan itu, Heranov. Namun hingga saat ini memang betul-betul kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas, Heranov. Oke, bisa Anda gambarkan kebutuhan logistik dari korban terdampak banjir ini? Apakah semuanya dilewati melalui jalur darat? Apakah juga ada airdropping lewat udara, Ridwan? Untuk wilayah Tapanuli Selatan ini memang semua bantuan atau logistik yang diberikan kepada pengungsi itu disalurkan melalui jalur darat, Heranov. Namun kami sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang yang kami lihat melintasi jalan putus itu. Mereka menyebut bahwa bantuan tersebut tidak sampai ke beberapa daerah terisolasi seperti perbatasan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Dan mereka rela berjalan hingga 10 km untuk membeli atau mengambil kebutuhan mereka seperti beras, telur, dan lain-lain, Heranov. Ya, seperti apa evaluasi dari
pihak berwenang? Karena kalau kita lihat di media sosial cukup viral ya, ada warga yang mengais beras dari airdropping helikopter di sejumlah titik di Tapanuli ini. Bagaimana kemudian yang bisa menggambarkan situasinya? Kalau di Tapanuli Selatan sendiri, sejumlah pengungsian itu saya lihat sudah memang logistik itu sudah mulai tersedia ya Heranov. Kalau yang Anda sebut itu mengais beras itu memang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah Heranov. Oke. Terakhir, bagaimana kemudian dari pemerintah setempat, apa langkah cepat mereka agar untuk relokasi warga yang mengungsi dan juga bangunan sementara yang mereka akan huni, bagaimana kemudian perkembangan terbarunya, Ridwan? Kemarin waktu kunjungan Menko PMK Heranov, Bupati sempat dan masyarakat sempat menyinggung hal itu, terutama untuk hunian para korban ini, mengingat rumah mereka memang sama sekali tidak bisa lagi digunakan. Nah, pemerintah hingga saat ini masih mendata berapa jumlah rumah ataupun jumlah korban yang akan dibuatkan bangunan sementara ataupun bangunan tetap seperti itu. Namun kemarin waktu Menteri SDM Bahlil Lahadalia kunjungan ke lokasi bencana ini, dia menyebut akan mengirimkan seperti tenda sejumlah 250 tenda. Nah, untuk satu tenda itu untuk satu kepala keluarga, Herano. Baik, terakhir ini juga ada informasi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal akan bergerak ke Batang Toru. Apa agenda beliau di sana dan apakah memang ada temuan 8 perusahaan yang diduga berkontribusi dalam banjir di sana? Ridwan. Untuk itu, untuk permasalahan kayu ini, Heranov, kemarin pagi saya ikut untuk memantau aliran sungai yang diduga menjadi tempat gelondongan kayu tersebut. Nah, saya melihat di sana aliran sungai Aek Garoga itu di hulunya memang sampai saat ini benar-benar banyak sekali tumpukan kayu dan longsoran-longsoran bukit di sana. Nah, untuk dua sungai yang berada di Kecamatan Batang Toru ini itu tidak kita temukan potongan-potongan kayu seperti itu, Heranov. Namun hingga saat ini masyarakat memang masih menunggu apa tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat untuk melakukan investigasi terhadap sumber dari mana gelondongan kayu sebanyak itu bisa menyapu habis pemukiman warga, Heranov. Ridwan, terima kasih untuk update Anda. Selamat sore.